Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ibadallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi fahuwa rad. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas keyakinan Islam kita. Bersyukur atas keimanan yang masih kita pegang teguh. Hanya sikap syukur tersebut memiliki konsekuensi, resiko dari kita memilih Islam dan memilih beriman, bahwa kita harus yakin dengan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengaku Islam, bagi orang-orang yang ingin meningkatkan keyakinannya menjadi bertakwa. Petunjuk hidup tersebut adalah Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Zalikal kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk sedikit mengaji ayat-ayat Al-Quran. Mengaji, kata dasarnya adalah kaji. Mengaji artinya kita ngami isi terdalam dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya membaca secara tekstualnya saja. Ada apa dalam perintah-perintah Allah? Ada apa dalam larangan-larangan Allah? Ada apa dengan cerita-cerita Allah dalam Al-Quran? Hari itu kita coba ngambil sebagian ayat dari surat ke-28, surat Al-Qasas, yang artinya cerita-cerita. Dalam surah Al-Qasas, Allah menceritakan sebagian kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Fir'aun, dan kisah Qarun. Surat Al-Qasas yang memiliki 88 ayat ini menjelaskan
bahwa Fir'aun itu yang berkuasa saat itu di Mesir melakukan tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang di muka bumi ini. Fir'aun menjadikan penduduknya terpecah belah. Fir'aun suka menindas golongan lainnya yang beda dari golongan dirinya. Fir'aun berdasarkan tafsir mimpi oleh pemuka-pemuka kerajaannya, dia membunuh semua anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Fir'aun suka membuat kerusakan. Dia memiliki panglima perang yang bernama Haman dan tentaranya yang kasar dan beringas. Panglima beserta pasukan Fir'aun justru menakut-nakuti penduduknya. Akhir cerita, saat Musa dibesarkan oleh Allah, sebagian hidup Musa dibesarkan dalam lingkungan istana Fir'aun itu sendiri. Tetapi Fir'aun ditenggelamkan, dilemparkan Allah di Laut Merah karena kebatilannya tersebut. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah. Di surat Al-Qasas ayat 60, Allah mengingatkan kepada kita semua atas cerita Fir'aun dan Musa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Di surat 61 surah Al-Qasas tersebut, Allah menjelaskan bahwa surga jauh lebih baik daripada kesenangan hidup duniawi yang mengantarkannya kita ke neraka. Bahkan diperkuatkan lagi oleh hadis yang biasa dibacakan oleh penghulu saat akad nikah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'il mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Ini artinya apa? Bahwa kita yang mengaku Islam, bahwa kita yang mengaku beriman, mari jadikan kehidupan ini, perhiasan ini untuk menuju akhirat. Keluarga kita didik dengan ilmu-ilmu agamanya. Anak kita didik solatnya. Wa'mur ahlaka bis solat. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan solat. Kita ambil pelajaran, hikmah dari Fir'aun yang menganggap dunia segala-galanya. Bahkan saking nikmatnya dia menikmati dunia, dia lupa dengan dirinya sebagai makhluk. Akhirnya dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi ternyata pengakuan dirinya sebagai Tuhan itu mati juga saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian di ayat ke-77 Allah menjelaskan bahwa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala
bahwa yang ada pada kita itu kita gunakan untuk jalan atau wasilah menuju kehidupan akhirat. Bagian dunia tidak dilupakan, tetapi digunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Apakah itu keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita, atau siapapun, kapanpun. Tidak hanya saat ada kepentingan dunia kita saja, tidak hanya saat masa kampanye saja, kapan saja kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan seperti Fir'aun dan Qarun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di 78 ayat 78 surat Al-Qasas ini lebih spesifik kepada Qarunnya, bahwa jika kita memiliki harta, jangan sombong seperti Qarun, kata Allah. Karena Qarun itu sampai ngomong, dan ini diabadikan dalam surah Al-Qasas tersebut. Kata Qarun, sesungguhnya aku diberi harta semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dia menganggap harta yang dimilikinya itu adalah jerih payahnya semata tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Firaun bangga dengan kekuasaannya, Qarun bangga dengan harta yang dimiliki. Maka kita yang belum ditakdirkan kaya, jangan silau dengan kekayaan yang Allah berikan kepada saudara kita lainnya. Karena kalau kita silau, itu adalah sikap pengikut Qarun yang banyak berangan-angan. Pengikutnya ingin seperti Qarun, yang menilai bahwa Qarun itu adalah orang yang mendapat keuntungan yang besar. Jika sikap kita berangan-angan seperti pengikut Qarun, inilah yang menjadikan kehidupan kita semakin hari semakin hancur. Suap menyuap dijadikan hal biasa. Pemilihan harus dihargai dengan uang. Kena angan-angan materi, kena angan-angan seolah-olah kebahagiaan itu adalah hanya di dunia semata, dan kebahagiaan itu jika memiliki harta dan kekuasaan. Padahal hikmah di balik cerita ini adalah, kalau memiliki kekuasaan jangan ikuti Firaun. Dia lupa dengan Allah, sehingga kekuasaannya bukan menyelamatkannya, tapi menjadikannya binasa. Yang dimiliki harta, jangan sampai harta itu menjadikan dia dilenyapkan Allah karena kebatilannya. Dia kikir, dia sombong. Karena biasanya orang yang memiliki kekuasaan dan harta tetapi tidak dibarengi dengan keimanan, omongannya cenderung lebih tinggi. Bicaranya merasa paling benar. Perkataannya seolah-olah itulah yang harus diikuti. Tetapi kalau kita punya kekuasaan, kalau kita memiliki harta, dibarengi dengan keimanan yang lurus, dibarengi dengan sikap ingin menjadi orang bertakwa, insya Allah kekuasaan dan harta itu menjadi jalan kita untuk menuju akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena itu marilah kita jadi orang yang berilmu. Di surat Al-Qasas ayat 80, orang berilmu itu akan mengatakan pahala Allah jauh lebih baik bagi orang beriman dan yang berbuat baik. Dan itu harus disikapi dengan sabar. Ini sikap orang berilmu, bahwa dia mengejar pahala di sisi Allah, bahwa apapun dia lakukan, dia ingin ada nilai di hadapan Allah. Bukan membangun citra,
bukan tampil dengan riya, bukan tampil hanya mengharapkan balasan dan apresiasi dari sesama makhluk. Inilah sikap orang berilmu, sikap orang beriman. Karena itu hadirin jamaah Jumat ini muliakan Allah. Qarun akhirnya ditenggelamkan Allah dengan hartanya, dan tidak ada satupun yang mampu menolong Qarun. Apakah itu hartanya, keluarganya, pengikut-pengikutnya? Tidak ada satupun. Maka bagi orang beriman, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita konsisten dengan keislaman kita, komit dengan keimanan kita, dan memberi hidayah petunjuk kepada kita supaya kita terus mengejar tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa itu tidak ada takut. Dia tidak takut miskin, dia juga tidak takut kaya. Dia tidak takut menjadi rakyat biasa, dia juga tidak takut saat diberi amanah kekuasaan. Karena dia tahu apa yang harus dilakukannya. Itulah kelebihan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli